Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haminova Nabila dengan NIM akhir 37. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja membuat artikel saya dengan judul Analisis Presuposisi pada Percakapan Mahasiswa UMP PBSI 4B Juni tahun 2023. Pada bagian pertama ada abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan presuposisi dalam percakapan mahasiswa UMP PBSI kelas 4B. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik simak. Data disimak dengan menggunakan bantuan alat rekam dan catatan. Sementara itu, analisis data yang digunakan adalah melalui kriteria penentu bentuk tindak tutur praanggapan. Berdasarkan analisis, hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tindak tutur praanggapan yang ditemukan dalam percakapan mahasiswa UMP PBSI kelas 4B. Yang kedua, presuposisi eksistensial, faktif, leksikal, non-faktif, dan struktural, kontrafaktual. Dalam komunikasi mahasiswa UMP PBSI kelas 4B ditemukan jenis deklarasi. Hal tersebut disebabkan tidak ditemukan bentuk tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataan. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Pragmatik memiliki beberapa kajian yaitu deiksis, presuposisi, tindak tutur, dan implikatur percakapan menurut Sumarsono tahun 2004 pada buku halaman 87. Kajian pragmatik yang menjadi objek penelitian ini adalah presuposisi praanggapan. Presuposisi berasal dari kata to presuppose yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand atau menduga sebelumnya. Dalam arti sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah memiliki dugaan sebelumnya tentang lawan bicara atau hal yang dibicarakan. Menurut Jule tahun 2006 pada buku halaman 43, presuposisi adalah sesuatu yang diasumsikan oleh penutur sebagai kejadian sebelum menghasilkan suatu tuturan. Artinya, sebelum terjadi sebuah tuturan, maka adanya suatu kejadian yang memicu tuturan tersebut sejalan dengan pendapat Jule tersebut. Jika presuposisi tersebut dikaitkan dalam tuturan, menurut Wijana tahun 1996 pada buku halaman 37 memberikan penjelasan bahwa sebuah kalimat yang dinyatakan mempresuposisikan kalimat yang lain jika ketidakbenaran kalimat yang kedua atau kalimat yang dipresuposisikan mengakibatkan kalimat pertama. Kalimat yang mempresuposisikan tidak dapat dikatakan benar atau salah. Berkenan dengan penelitian ini, peneliti mengkaji presuposisi yang terdapat dalam percakapan mahasiswa UMP PBSI kelas 4B. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih, atau kejadian bicara atau pembicaraan yang dilakukan dua orang atau lebih. Dalam percakapan yang mengandung presuposisi, antara penutur dan mitra tutur harus memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi yang akan dimaksudkan oleh penutur. Dengan kata lain, antara penutur dan mitra tutur memiliki informasi yang sama terhadap suatu masalah yang akan dibicarakan. Selanjutnya, mitra tutur dapat memprediksi dan memiliki asumsi awal tentang apa yang akan diucapkan oleh penutur karena mitra tutur memiliki informasi yang sama dengan mitra tutur sebelum memulai sebuah percakapan. Tahapan selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data penelitian ini berupa tuturan, dalam artinya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang akan diliti yang mengenai percakapan penutur dan mitra tutur yang melatar belakangi suatu tindak tutur yang terdapat dalam percakapan mahasiswa UMP PBSI 4B. Data penelitian ialah meliputi lisan dan data tertulis.
Data lisan diperoleh dengan mendengar dan menganalisis hasil percakapan mahasiswa UMP PBSI 4B. Data tulis diperoleh dari hasil yang sudah dianalisis, dikumpulkan dengan menggunakan metode SIMAK, yaitu penelitian menyimak penggunaan bahasa. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang penulis gunakan adalah teknik SIMAK bebas lipat cakap, yaitu penulis menyimak penggunaan bahasa tanpa ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan. Penulis melanjutkan dengan teknik catat menurut Mas Tayo tahun 2007 pada buku halamannya 44. Masih dari lanjutan metode penelitian, penulis menganalisis data dengan metode padan. Metode padan adalah metode analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas, dan tidak menjadi bagian dari bahasa menurut Sudaryanto tahun 1993 pada buku halaman 13. Jenis metode padan yang penulis pakai adalah metode padan pragmatis, yaitu metode padan yang alat penentunya lawan atau mitra bicara. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi presuposisi pada tuturan yang sering digunakan pada mahasiswa UMP PBSI 4B. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada hasil yang pertama ada presuposisi eksistensial. Peranggapan ini menunjukkan kepemilikan, tetapi lebih luas lagi keberadaan atau eksistensi dari pernyataan dalam tuturan tersebut. Praanggapan eksistensi menunjukkan bagaimana keberadaan atas suatu hal dapat disampaikan lewat peranggapan. Misalnya pada contoh tuturan sebagai berikut yang dituturkan oleh dua orang. Yang pertama ada tuturan dari Hanun. Dia bertutur, "Ibu saya memiliki 3 karyawan." Lalu selanjutnya Farah menjawab, "Bagus kalau begitu." Pada peranggapan dalam tuturan tersebut, pernyataan kepemilikan yaitu Ibu Hanun memiliki 3 karyawan. Apabila Ibu Hanun memang benar memiliki 3 karyawan, maka tuturan tersebut dapat dinyatakan keberadaannya. Yang selanjutnya ada peranggapan faktual. Presuposisi faktual atau factive presupposition muncul dari informasi yang ingin disampaikan, dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan sebagai berikut. Sevi sangat mencintai kekasihnya. Apapun yang diminta oleh pacarnya, ia turutin. Sampai pada suatu titik, Sevi tidak menyadari bahwa hal itu melukai hatinya, sebab kekasih Sevi meminta persetujuan kepadanya untuk memiliki selingkuhan. Berikut tuturannya. Haki, "Sevi, apakah saya boleh selingkuh?" Lalu Sevi menjawab, "Iya boleh." Dalam tuturan di atas, peranggapannya adalah Sevi sedang terluka. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan. Penggunaan kata luka dari tuturan, Sevi tidak menyadari bahwa hal itu melukai hatinya, merupakan kata sifat yang dapat diyakini suatu kebenarannya. Selanjutnya ada peranggapan leksikal. Peranggapan ini merupakan peranggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Bedanya dengan presuposisi faktual, tuturan yang merupakan presuposisi leksikal dinyatakan dengan cara tersirat sehingga penegasan atas peranggapan tuturan tersebut bisa didapat setelah pernyataan dari tuturan tersebut. Contohnya sebagai berikut. Akhir-akhir ini Ida sering terlambat tidur dan bergadang hingga larut malam. Dia tidak biasanya seperti ini, akibatnya dia sering terlambat masuk kuliah karena sulit untuk dibangunkan di pagi hari. Karena mengakibatkan terlambat untuk mengikuti perkuliahan, maka Ida berhenti bergadang dan tidur tepat pada waktunya. Peranggapan dari tuturan di atas adalah dulu Ida tidak pernah tidur larut malam. Peranggapan tersebut muncul dengan adanya penggunaan kata berhenti
Dari tuturan, Ida berhenti bergadang, yang menyatakan bahwa dulu Ida sering begadang, namun sekarang ia sudah mengubah pola tidurnya dengan tepat waktu. Selanjutnya ada presuposisi non-faktif. Peranggapan ini masih memungkinkan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu. Presuposisi non-faktif adalah suatu peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contohnya pada tuturan sebagai berikut. Anis, kalaulah saya punya banyak uang. Peranggapan pada tuturan di atas menunjukkan saya tidak punya banyak uang. Peranggapan kalaulah di sini sebagai pengandaian dapat memunculkan peranggapan non-faktif yang kebenarannya masih diragukan dengan fakta yang disampaikan. Dan selanjutnya ada presuposisi struktural. Peranggapan struktural merupakan peranggapan yang dinyatakan melalui tuturan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. Contohnya pada tuturan tersebut, April, aku belum ngeprint. Lalu April menjawab, sini kirim file nanti tak bawa ke kelas. Tuturan di atas menunjukkan peranggapan yang strukturnya jelas dan langsung dipahami tanpa melihat kata-kata yang digunakan. April yang paham ketika Fanny belum ngeprint dan berinisiatif untuk ngeprint sekalian punya dia lalu dibawa ke dalam kelas. Selanjutnya ada presuposisi kontrafaktual. Peranggapan ini adalah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataan atau kontradiktif. Contohnya sebagai berikut. Anis yang setiap hari berangkat ke kampus dari rumahnya, ia sering mengeluh saat sedang berkumpul. Seandainya aku boleh ngekos, pasti nggak terlalu capek setiap hari harus berangkat dari rumah. Peranggapan yang muncul adalah sekarang Anis tidak ngekos. Peranggapan tersebut muncul dari kontradiksi kalimat dengan adanya penggunaan tuturan seandainya aku boleh ngekos, pasti nggak terlalu capek setiap hari harus berangkat dari rumah. Penggunaan kata seandainya membuat peranggapan yang kontradiktif dari tuturan yang disampaikan. Tahapan selanjutnya ada kesimpulan. Implikasi percakapan akan sangat mungkin sekali muncul dalam suatu percakapan. Terlebih lagi dalam suatu kelompok mahasiswa tertentu, dalam suatu kelompok sosial yang di dalamnya sudah terdapat berbagai faktor yang memunculkan suatu kedekatan tertentu antara anggotanya, sangat memungkinkan sekali terjadi suatu implikator percakapan dalam proses komunikasi yang terjadi. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tertentu termasuk kedekatan akan mempengaruhi suatu bentuk komunikasi yang terjadi. Peranggapan adalah kesimpulan atau asumsi awal penutur sebelum melakukan tuturan bahwa apa yang disampaikan dapat dipahami oleh mitra tuturnya. Sebuah tuturan dapat dikatakan mempresuposisikan atau memperanggapkan tuturan lainnya apabila ketidakbenaran tuturan yang diperanggapkan itu mengakibatkan kebenaran atau ketidakbenaran tuturan tidak dapat dikatakan sama sekali. Selanjutnya ada saran. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Dengan adanya pembahasan ini diharapkan agar lebih dalam berinteraksi sosial pragmatis, khususnya peranggapan bisa membantu untuk terjalinnya komunikasi yang baik. Penulis mengharapkan kepada semua pembaca untuk mempelajari peranggapan agar dapat menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dengan mempelajari hal di atas, diharapkan pembaca dapat memahami apa yang dimaksud dengan peranggapan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian perasaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.